Kayaknya kalau dilihat-lihat ada yang belum semangat. Iya, Kak. Kayak sih masih baru kayak gini, Kak. Belum segar matanya. Gimana kalau kita ajarin tepuk semangat, Kak? Iya, ayo kita tepuk semangat biar lebih semangat yuk. Ayo ya. Gimana Kak gerakannya, Kak? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat belum? Iya. Atau tadi masih ada gini? Iya, masih semangat. Ya belum semangat. Bukan gitu ya. Ayo sekali harus sekali lagi. Ya. Harus benar-benar semangat ya adik-adik ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena kita sudah tepuk semangat berarti harus semangat. Nah, kira-kira adik-adik mau kebaktian minggu pagi nih, udah disiapin belum alat tulisnya, alkitabnya, apalagi Kak? buku tulisnya. Dan jangan lupa persembahannya, Kak. Iya, persembahannya harus sudah disiapkan juga ya. Ayo cepet-cepet diambil dulu, cepet-cepet. Itu Kak, 1, 2, 3. Oke. Jadi udah semangat ya, udah semangat dan harus sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke, nah adik-adik boleh duduk dengan tenang dulu. Kita akan memulai kebaktian kita dengan berdoa. Karena semalam kita sudah diberkati sampai bangun pagi ini kita sudah bersuka cita dan sehat semua. Nah kita bernyanyi dulu. Selamat pagi Bapak. Ayo Bang, musiknya Bang.
agar kami dapat mengikuti ibadah kami ini dengan baik, meskipun hanya melalui via online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan melaksanakan ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik ke KPS Resort Kaltengsel, kira-kira adik-adik senang gak sih menjadi anak Tuhan? Senang dong Kak, masa gak senang? Kakak senang? Senang banget Kak. Iya, hari ini tema kita adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Nah, kalau kita udah senang jadi anak Tuhan, pasti kita disayang Tuhan kan Kak? Iya. Maka kita nyanyi dulu yuk Kak, sayang-sayang disayang. Tapi biar lebih rame, ayo panggil dulu, ayo. Berdiri, terus boleh dipanggil siapa Kak? Papa mamanya, abang kakaknya, biar lebih semangat lagi untuk memuji Biar nyanyinya rame-rame. Kita juga panggil guru sekolah minggu itu. Ayo, Tapi Kak. sekarang yang lain. Ayo Kak, Kakak Esra dan Kakak Beta, kita nyanyi lagu Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ih hebat, kita semua udah disayang Tuhan dan glory puji Tuhan. Nah, karena kita udah disayang Tuhan, adik-adik sekolah minggu, begitu juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu ini mau jadi Laskar Kristus. Siap nggak? Siap. Siap dong. Adik-adik sekolah minggu mau nggak jadi Laskar Kristus juga? Mau. Maka kita nyanyikan dulu Laskar Kristus. Ayo adik-adik yang tahu gerakannya, dibikin ya gerakannya ya. Lebih semangat ya adik-adik. Ayo semangat ikutin kakak di sini. Jangan lepas-lepas dong.
Dalam bahasa Indonesia, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam bahasa Simalungun, lang melo sebutan gorani naibata anggolang tiba jujurni. Aihona uhum nido magira segala nama hakungkon gorani. Ayat hafalannya apa, Kak? Untuk ayat hafalannya, untuk minggu depan itu terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 9a yang bunyinya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tangannya diangkat ke atas, kita lipat tangan kita sama-sama, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami Bapa. Hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu Bapa boleh ada di tempat kami Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, jadikan firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati hati kami, berkati telinga yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita ucapkan amin. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik kalau mau mendengarkan firman Tuhan harus posisi duduknya yang benar, jangan sambil pegang-pegang HP ya. Oke, yang ada Alkitabnya yang tadi disiapin tadi, kita buka Alkitab kita hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-21. Ayo, Efesus 2, Efesus itu perjanjian baru atau lama? Iya, perjanjian baru ya. Nah, dari Efesus 2 ayat yang Efesus 2 ayat 21. Udah dapat ya? Kakak bacakan buat kita semua. Efesus 2 ayat 21, beginilah firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Nah, kakak mau sapa adik-adik sekali lagi, kakak mau sapa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah, hari ini firman Tuhan diajarkan kepada kita, temanya adalah warga sorga. Tapi sebelumnya kakak mau nanya nih buat adik-adik, siapa di sini anak-anak Tuhan? Ya pasti anak-anak Tuhan semua ya. Kakak juga anak-anak Tuhan. Nah, kakak mau tanya, kenapa sih kita disebut anak-anak Tuhan? Ayo, ada yang tahu nggak? Anak-anak Tuhan, kenapa kita disebut sebagai anak-anak Tuhan? Karena kita, adik-adik tahu kan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia untuk menebus dosa manusia, menebus dosa kakak, menebus dosa adik-adik semua, sehingga kita bebas dari dosa, sehingga kita bukan hamba dosa, tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Nah, terus kalau anak-anak Tuhan, yang menjadi bapak kita siapa? Ayo, adik-adik ada yang tahu nggak? Bukan bapak di rumah ya. Yang menjadi Bapa kita adalah Bapa yang ada di sorga, yaitu Tuhan Yesus.
Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, Kak, kenapa sih kita kan ada di dunia, kita ada di tinggal di rumah kita saat ini, tapi kenapa yang menjadi Bapa kita di sorga? Kan dia jauh sekali di atas sana. Nah, itulah makanya disebut bahwa kita adalah warga sorga. Biarpun Bapa kita ada di sorga, tapi ingat, seperti yang dijelaskan oleh firman Tuhan sebelumnya, bahwa Tuhan sudah mengutus Roh Kudusnya turun ke dunia untuk menemani kita, menjaga kita. Jadi adik-adik, biarpun Tuhan Yesus jauh dari kita, kita nggak bisa merasakan karena Tuhan Yesus ada di sorga, tapi ingat, ada Roh Kudus yang selalu menemani kita, menjaga kita saat kita bangun pagi sampai kita tidur. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik sekolah minggu tidak boleh takut. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus di sekitar kita. Nah, senang nggak adik-adik jadi anak-anak Tuhan? Ya pasti senang dong. Tadi kan kita lihat tadi sebelumnya ada lagu yang dikatakan, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Berarti Tuhan Yesus sayang sekali sama kita adik-adik. Makanya kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus sayang sama Tuhan dengan cara apa? Kalau di rumah misalnya kita takut sama orang tua kita karena misalnya kalau kita tidak mengerjakan PR, kita main HP terus, kita main game terus, kita nonton drama Korea nih. Buat cewek-cewek, siapa di sini hobi nonton drama Korea? Nah, kalau kita sudah kayak gitu, pasti kita takut kan, aduh gimana ya nanti dilihat bapak, nanti aku main HP terus, nanti diambil HP-ku. Kan kita takut kan? Berarti kita ada perasaan untuk melakukan hal yang disukai oleh orang tua kita. Demikian juga halnya dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga menginginkan adik-adik semua untuk melakukan hal-hal yang benar pastinya. Tuhan Yesus sedih sekali kalau adik-adik melakukan perbuatan yang jahat. Misalnya apa? Misalnya disuruh jaga adik tapi malah bikin adiknya nangis. Atau misalnya nggak ngerjain PR karena main HP terus, nonton YouTube kan 24 jam nonton YouTube terus. Nah, Tuhan Yesus sedih adik-adik, dia nggak suka adik-adik, anak-anak yang tidak mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, kebalikannya lagi bahwa Tuhan Yesus sangat senang sekali lihat adik-adik yang mengerjakan pekerjaan yang disenangi sama Tuhan. Adik-adik tahu nggak lagunya? Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, pasti tahu dong kan? Kenapa sih dibuat lagu itu? Karena Tuhan Yesus ingin kita untuk berhati-hati menggunakan semua anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang disenangi Tuhan. Dari tangan kita, kaki kita, dari mata, telinga, semuanya itu harus kita fungsikan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Jadi tidak boleh menggunakan alat tubuh kita untuk hal-hal yang tidak disenangi Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan alat tubuh kita, menggunakan semua anggota tubuh kita, berarti itu sama halnya dengan kita melakukan perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Ayo, tadi kakak bilang bahwa Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang seperti itu. Nah, kemudian, ayo siapa yang masih ingat apa tema kita tadi? Waduh, kayaknya sudah mulai lupa ya, sudah lupa padahal baru kakak omongin tadi. Tema kita tadi adalah warga sorga. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, kenapa sih kita adik-adik sekolah minggu dikatakan warga sorga? Padahal kan aku tinggalnya di dunia, aku tinggalnya di Banjarmasin, aku tinggalnya di Sampit, di Palangkaraya, aku tinggalnya di Pangkalan Bun. Tapi kenapa kita disebut sebagai warga sorga? Karena kita punya Bapa kita yang tinggal di sorga. Jadi meskipun kita saat ini masih tinggal di dunia, akan ada nanti waktunya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke rumah, yaitu di sorga. Mau masuk sorga nggak? Pastinya mau dong, kakak juga mau banget masuk sorga. Tapi ingat adik-adik, semuanya itu ada waktunya. Jadi kak, kalau mau masuk sorga, kira-kira yang perlu dipersiapkan apa? Apa misalnya aku bawa baju sekoper? Waduh, kira-kira bisa nggak adik-adik? Muat nggak kira-kira surganya ya, bajunya muat nggak kira-kira? Atau misalnya kak, aku punya Lego di rumah, bisa nggak aku bawa itu ke sorga? Kan sayang, nanti kalau aku ke sorga nanti Legonya siapa yang mainin? Kira-kira bisa nggak adik-adik? Atau misalnya kak, aku bawa semua anggota keluargaku ya, aku bawa peliharaanku di rumah, ada di rumah, aku bawa semua, bisa nggak kira-kira? Nah, masuk ke sorga itu adalah hal yang
cukup gampang. Karena apa? Karena kita tidak perlu beli tiket mahal, seperti mau ke luar negeri. Cukup kita persiapkan hati kita, persiapkan iman kita, karena yang paling penting itu kita persiapkan hati kita untuk mau selalu melayani Tuhan, hati yang mau menyenangkan Tuhan, hati yang mau memuji Tuhan setiap waktu, setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara yang simple. Misalnya nih, kita melakukan hal yang baik dari kita bangun tidur aja. Misalnya kita bangun tidur langsung beresin tempat tidur, misalnya dari hal-hal yang kecil. Atau kalau sudah rapi nih, sudah tempat tidurnya sudah rapi, baru kita keluar, kita bantuin. Kalau kita lihat orang tua kita masak, kita bantuin, meskipun kita mungkin masih kecil kan. Atau buat adik-adik yang sering mainan Lego mungkin, atau mainan kartu-kartu apa, kalau sudah selesai main, diberesin mainannya biar tidak biar tidak memberikan kerjaan lagi sama mama papa. Kan udah capek, mama papa kita udah capek cari uang, udah capek beresin rumah, udah capek masak masakan yang enak. Nah, kita main gak kita beresikan, mereka makin capek adik-adik. Jadi lakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan dengan hal yang kecil, seperti yang kakak bilang tadi. Supaya apa? Supaya iman kita diisi dengan hal-hal yang baik, iman kita disiram dengan hal-hal yang baik. Nanti Tuhan Yesus pasti senang, dan itu bisa menjadi tiket kita untuk bisa masuk surga. Jadi meskipun saat ini kita masih tinggal di dunia, kita masih tinggal dengan orang tua kita, tapi ingat, suatu saat ada waktunya kita akan dipanggil Tuhan untuk pergi bersama Tuhan ke surga. Kak, surga itu seperti apa sih? Gimana ya? Tapi yang seperti yang dijelaskan Alkitab, surga itu adalah tempat yang sangat indah. Adik-adik pasti pengen dong ke suatu tempat yang misalnya ke Bali. Kenapa ke Bali? Karena tempatnya cantik, Kak. Tempatnya bagus, apalagi bisa buat foto biar estetik gitu kan. Nah, atau misalnya kemana ya? Tempat yang sangat indah. Tapi surga itu jauh-jauh lebih indah adik-adik. Dan di situ tidak ada yang namanya masalah, di situ tidak ada yang namanya perkelahian, di situ tidak ada yang namanya cemburu, iri, semuanya. Yang ada itu adalah segala yang kita lakukan di sana itu adalah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersorak-sorak memuji, memuliakan Tuhan di tempat itu. Jadi sekali lagi kakak mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Harus angkat tangannya tinggi-tinggi biar Tuhan Yesus dengar. Karena apa? Tuhan Yesus itu meskipun jauh, dia bisa lihat ke bawah apa yang adik-adik lakukan. Dari mulai adik-adik bangun sampai tidur, Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik lakukan. Karena ingat, ada lagu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Jadi Tuhan Yesus Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan adik-adik. Jadi jangan merasa, Kak, Tuhan Yesus kan jauh di atas. Dia kan kalau misalkan aku mencuri uang adik, atau aku nampar adik, atau aku jahatin adik, dia nggak bisa lihat karena kan dia jauh di atas. Itu salah ya adik-adik. Tuhan Yesus lihat apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi mari kita melakukan perbuatan yang disenangi Tuhan, seperti yang kakak bilang tadi, dari hal yang kecil. Nah, inti dari firman Tuhan kita hari ini yaitu mari kita isi hati kita, iman kita dengan hal-hal yang disenangi sama Tuhan. Seperti apa? Mulai dari hal-hal yang kecil yang Tuhan senang. Dan ingat, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik supaya kita bisa menjadi warga surga suatu saat nanti. Oke? Nah, sekarang kakak mau adik-adik ikuti yang kakak bilang dengan gerakan kakak ya. Kakak mau adik-adik semua teriak yang paling kencang. Oke? Ikutin kakak. Kakak mau kalian semua ucapin, aku senang jadi anak Tuhan. Oke? Gampang kan? Sekali lagi, aku senang jadi anak Tuhan. Oke? Kita ucapin sama-sama yang paling keras. Kakak mau suara adik-adik yang paling keras. Bodo amat orang-orang di rumah mau ngapain, oke? Siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Oke, kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan, buat pada hari ini Bapa, Engkau mengajarkan kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan Yesus untuk selalu melakukan hal-hal yang baik Tuhan, untuk selalu mengisi iman kami dengan perbuatan yang baik Tuhan. Meskipun saat ini kayak masih kecil Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah buat kami, dan kami mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada sekeliling kami Tuhan, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, terlebih-lebih kepada Engkau, supaya Engkau bisa bangga memiliki kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, dengan apa yang kami lakukan saat ini Tuhan Yesus, dunia ini bisa menjadi bekal kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak surga yang Engkau inginkan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami Bapa yang saat ini masih melakukan segala sesuatunya di rumah Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau punya rencana yang terbaik buat kami Tuhan. Meskipun kami saat ini anak-anak sekolah minggu merasa bosan karena kami tidak bisa bersekolah minggu seperti biasa Bapa, tapi ya kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun kami melakukan segala sesuatunya dari rumah, terkhusus melaksanakan ibadah kami hanya dari online Tuhan, tapi ya kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari Tuhan. Berikan kami kesehatan selalu Bapa di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Bapa, Engkau selalu jamah mereka Bapa, Engkau selalu berikan mereka kesehatan, keceriaan Tuhan. Engkau berkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka Bapa, biarlah itu menjadi bekal untuk membuahkan rezeki yang cukup untuk menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tingginya lagi. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh aktivitas kami Tuhan, khususnya buat seminggu ke depan Bapa. Apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kiranya Engkau yang selalu menemani kami Bapa, Engkau selalu menyertai kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Bapa, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kembali lagi kita di aktivitas Minggu 13 Juni 2021. Nah, tema hari ini adalah Aku Senang Menjadi Anak Tuhan. Nah, kreativitas kali ini karena temanya Aku Senang Menjadi Anak Tuhan itu berarti kalau senang itu senyum dong. Oke, nah di sini kakak ada jelasin dulu ya, apa sih aktivitas kita hari ini, apa sih intinya kak? Nah, itu dia kayak gini, sebelum aku kenal Tuhan Yesus, hidupku itu hampa, nggak berwarna, cemberut, makanya dia cuman kelihatan kayak pola hitam doang. Tapi setelah aku kenal Tuhan Yesus, aku itu senang, ceria, dan hidupku pun berwarna. Nah, jadi berwarna kan? Coba lihat. Oke, wih, sampai ada yang kelihatan perutnya saking senangnya. Nah, gimana cara buatnya? Yuk kita buat bersama-sama. Bahan yang diperlukan yang pertama yaitu pola gambar. Nah, kakak di sini ada punya pola gambar. Oke, nanti pola gambarnya bisa di print ya. Minta tolong sama papa, mama, kakak atau abang. Yang kedua, kita butuhkan kertas HVS putih. Nah, selanjutnya ada kertas atau plastik mika. Nanti bisa ditanya ya, papa mama pasti tahu kok kertas ini kertas apa. Kemudian ada kertas warna seperti ini. Kakak gunain yang warna pink ya. Kalau adik-adik maunya yang warna hijau boleh, warna merah juga boleh, terserah ya. Yang penting tergantung kreativitas adik-adik semua. Kemudian ada gunting buat menggunting polanya nanti. Kemudian ada lem double tip. Yang ketiga itu ada penggaris dan selanjutnya ada pulpen untuk membuat polanya nanti di kertas yang warna-warni. Oke, kemudian setelah kita punya kertas yang ada pola gambarnya, kita guntinglah gambar itu seperti ini. Nah, jangan lupa plastik mikanya juga harus sesuai ukurannya sama ini biar nanti bisa nutup kayak gini kan. Oke, setelah itu ada juga kertas warna-warni kecil seperti ini persegi panjang. Nanti setelah itu bisa dilipat dua. Seperti ini nanti jadinya. Oke.
Oke, kemudian setelah itu yang kita kerjain adalah menyatukan kertas pola gambar yang putih tadi sama plastik mikanya tadi. Nah, kita gunain double tip ya adik-adik. Ini bisa minta bantu sama mama, sama papa ya nanti, biar adik-adik paham. Kita kasih lem di plastiknya dulu adik-adik. Kemudian kita gunting sisa lemnya. Dibuka. Kemudian gambarnya tadi kita tempel. Oke, sudah nempel kan? Nah, terus apalagi Kak nih habis itu kita nempelin yang persegi panjang tadi. Jadi di sisi luar plastiknya juga kita kasih lem ya. Habis itu lemnya jangan lupa dibuka biar nanti dia merekat sama plastik dan kertas warnanya. Nah, setelah itu baru kita tempelin kayak gini. Ukurannya harus disesuaikan aja ya adik-adik, karena mungkin punya kakak sama punya kalian nanti ukurannya nggak sama. Oke, ini udah jadi. Setelah itu kita gambar polanya. Jadi adik-adik bisa ikutin garis yang di luar-luar sini aja. Kayak punya kakak yang udah jadi tadi nih, seperti ini jadinya nanti. Kalau dibuka kayak gini, nah kelihatan lah ininya. Kelihatan ya kayaknya, oke. Setelah kalian udah gambar polanya, disisihin dulu adik-adik, kita buat yang bagian ininya dulu. Oke, yang pertama yaitu ada kertas warna-warni tadi yang kakak bilang. Di sini kakak pakai ukuran 13 cm dan 7,5 cm. Oke, kemudian kertas putih ini kita gunting sesuai ukuran yang tadi. Kayak punya kakak nih, 13 cm dan 7,5 cm. Nah, kita gunting sesuai dengan ukurannya. Setelah digunting, kita tempel menutup ini. Tapi jangan ketutup semua ya adik-adik. Kita menutup garisnya aja. Jadi nanti kayak kelihatan seperti bingkai dia ya. Oke, kita tempel. Nempelnya yang kuat ya, biar nanti pas kita tarik gambarnya berwarna nggak runtuh itunya, nggak ketarik gambarnya, nggak lepas-lepas. Oke, kita rekatkan. Nah, setelah ini ditempel seperti ini, tadi kan kakak bilang ini panjangnya seperti ini, dilipat dua ya adik-adik, dilipat dua. Harus dilem juga bagian atas sama sebelah sini dan di bawahnya. Kalau yang bagian sininya nggak usah dilem. Kenapa? Karena nanti kita kan mau masukin yang ini ke dalam. Oke, kita lem dulu ya bagian bawah sama sampingnya. Bagian atasnya juga adik-adik. Oke, kita tempel. Tempel lagi lemnya di bagian sebelah kanannya. Oke, kemudian bagian atasnya lagi. Nah, setelah tadi polanya udah selesai, gambarnya udah ditempel, bingkainya sudah jadi, bagian plastiknya kakak bilang yang bagian luar ya, dan bagian gambar itu dimasukin ke dalam kayak gini. Nah, setelah dimasukin ke bingkainya yang tadi udah jadi, coba kita tarik, pasti nanti dia berubah jadi berwarna. Nah, oke, gampang kan adik-adik? Nah, semoga adik-adik semua bisa mencoba ya di rumah. Selamat hari Minggu.
Baiklah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat segala berkat dan kemurahan hati Tuhan. Buat kami adik-adik sekolah minggumu Bapak, kami sudah selesai melakukan ibadah kami ini Tuhan. Dan juga Bapak, kami sudah selesai memberikan persembahan kami Bapak. Kiranya Tuhan Yesus terimalah persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang harum buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Urnami, Asetorang Ganu, Semoida lan Onami, Salakana Torsa, Doham Hasomanami, Torang Alihuja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semua. Shalom. Kami guru-guru sekolah minggu GKPS Palangkaraya mengucapkan terima kasih buat adik-adik GKPS Pangkalan Bun, Banjarmasin, Sampit, dan juga adik-adik GKPS Palangkaraya. Untuk aktivitasnya dan air hafalannya tadi boleh dikasih tunjuk sama ke guru masing-masingnya, ke guru sekolah minggu masing-masing ya. Dan terkhusus untuk adik-adik GKPS Palangkaraya, boleh ditunjukkan nanti di minggu depan pada saat kita ibadah Zoom ya adik-adik ya. Ingat, dihafal ayat hafalannya dan kreativitasnya boleh dikerjakan. Terima kasih.